Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sulistianingsih, peserta KKN DRI IAIN Kediri kelompok DPL 053. Kali ini saya akan mempersembahkan podcast mengenai efektivitas belajar daring untuk anak usia dini. Podcast ini saya persembahkan untuk para orang tua di rumah yang sedang kebingungan mengenai bagaimana cara mendidik anak usia dini di masa pembelajaran daring ini. Tanpa menunggu lama lagi, marilah bersama-sama kita mendengarkan podcast mengenai efektivitas belajar daring untuk anak usia dini bersama Ibu Fitri Mulyasari. Jadi sebenarnya gimana sih Bu sekarang ini pendidikan PAUD di masa pandemi ini? Seperti apa bentuknya? Ya, sejak ada himbauan dari Dinas Pendidikan yang bukannya melarang, tapi membatasi guru. Maksudnya begini, kan setiap 1 hari sekali itu ada rencana pelaksana pembelajaran harian. Nah, biasanya guru PAUD itu kan mengacu pada materi tersebut. Nah, sedangkan saat pandemi ini guru hanya bisa melakukan di rumah. Nah, kalau di rumah itu biasanya guru mengalihkan ke pembiasaan yang ada di rumah, seperti memberikan tugas bagaimana cara cuci tangan, kalau bagaimana caranya praktek wudhu, praktek sholat. Nah, jadi itu lebih ke praktis, kegiatan praktis. Biasanya itu setiap hari guru memberikan info kepada murid melalui WA grup orang tua masing-masing. Biasanya memberi instruksi kepada orang tua kalau hari ini seumpama praktek wudhu bagaimana, memberikan video atau apapun. Nah, itu dengan cara mendokumentasikan, nanti dikirim ke WA grup tersebut dengan bentuk foto, video atau apapun itu sebagai untuk bukti. Iya, sebagai bukti fisik. Berarti di sini peran orang tua itu sangat penting berarti ya? Sangat penting sekali untuk membantu kelancaran saat ini di masa pandemi ini. Memang sangat-sangat sulit sekali. Terus saya juga mau tanya Bu, jadi gimana kalau ada orang tua itu yang ternyata nggak punya HP? Nah, itu adalah salah satu kendala dari kita. Di lain HP juga kuota atau internet. Jaringan juga. Nah, di sekolah juga kan mayoritas itu pekerjaan orang tua itu petani. Nah, katakanlah kalau petani itu kan satu atau 3 bulan sekali kan baru mendapatkan uang. Nah, di kendalanya di orang tua yang tidak memiliki HP. Kalau yang tidak memiliki HP, biasanya kita melakukan kunjungan home visit ke rumah-rumah, atau kita membentuk dalam kelompok. Yang terdekat kita gabungkan menjadi satu, nanti kita pembelajaran bersama di situ. Jadi pada intinya tetap ada face to face, intinya tetap ada pengawasan langsung seperti itu ya, karena harapan guru itu pasti pengen mereka benar-benar paham gitu ya. Jadi harus tetap ada. Apalagi mereka kan masih anak usia dini gitu ya. Memang kalau kendalanya anak usia dini itu kan tidak mungkin kita pembelajaran secara daring terus menerus, karena kalau pembelajaran daring kan tidak mungkin untuk anak usia dini. Sedangkan orang tua kan belum begitu paham mengenai teknologi, apalagi kan sekarang zamannya IT. Sedangkan orang-orang itu yang ada di desa kan cenderung lemah untuk ilmu IT-nya. Baik, seperti itu ternyata pembelajaran PAUD selama daring ya. Jadi banyak sekali mengandalkan teknologi, tapi tidak memungkiri bahwa guru pun juga tidak terlalu lepas begitu ya. Tetap ada pengawasan sehingga yang diharapkan sebagai seorang guru itu siswa paham gitu ya, paham dari materi yang diberikan. Jadi harus ada pengawasan secara langsung. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, sebenarnya efektif atau enggak seperti ini pembelajaran melalui daring? Kalau menurut saya tidak efektif sama sekali, karena di usia dini anak kan tidak mengenal apa itu handphone. Ya, ada yang sudah mengenal, tapi kan kalau menurut saya tidak sangat efektif, karena anak usia dini itu perlu bimbingan langsung. Cara pengarahan gitu. Pengarahan. Kalau di anak SD ataupun SMA ke atas itu bisa lah sendiri ya. Bisa sendiri. Sedangkan anak PAUD itu kan harus ada pengawasan dan harus ada bimbingan langsung dari guru ataupun orang tua. Ada 2 pilihan, yang paling harus berperan itu guru atau orang tua?
orang tua dan guru sangat berpengaruh, Jadi sangat nggak ada berperan yang penting. cenderung ya, jadi Tidak ada, dua-duanya. tidak ada, dua-duanya Iya. berperan penting. Karena sih peran orang tua itu sangat penting karena penilaian karakter anak dimulai dari keluarga itu sendiri. Sedangkan kadang orang tua itu begini, wes aku pasrah ke bu guru gitu. Seharusnya itu tidak boleh karena kita harus saling membantu, saling berkomunikasi intinya. Kalau guru di sekolah mengajarkan seperti ini, di rumah nanti harus diulang lagi sama orang tua itu. Kadang kan ada orang tua yang wes bah gitu, anakku wes Bodo tak amat sekolah ya. nih, aku nggak punya tanggung jawab lah kasarannya. Itu seperti berarti salah ya, Bu, Iya, itu sebenarnya? salah, sangat salah sekali. Karena pendidikan pertama kali itu adalah Orang tua. keluarga atau orang tua itu sendiri. Baik. Jadi intinya orang tua itu sangat penting ya dalam pendidikan. Sebenarnya bukan hanya PAUD saja ya, Bu ya, semua Semua pendidikan. di bidang pendidikan itu sendiri, maupun baik non formal maupun formal. Begitu. Semoga ini bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu di rumah sebagai wujud peran orang tua dalam pendidikan itu sangat penting. Jadi bisa diambil kesimpulan dari sini bahwa untuk anak usia dini perhatian orang tua itu lebih khusus atau lebih mendalam begitu ya, Bu. Dan pastinya orang tua tidak boleh lengah karena orang tua juga sangat berperan dalam pendidikan khususnya untuk anak usia dini, karena pada dasarnya anak usia dini itu membutuhkan perhatian khusus. Jadi jangan diserahkan semua proses belajar mengajar anak usia dini itu hanya kepada gurunya saja, tetapi orang tua harus mampu mendampingi dan saling berkomunikasi dengan gurunya untuk mewujudkan anak-anak yang bisa belajar secara efektif. Begitu ya, Bu ya. Terima kasih atas informasi dari Ibu. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan untuk mewujudkan efektivitas belajar anak usia dini di masa pandemi corona. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.